Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Abdillah Al-Hanif, NIM H94218551 dari Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal dinamika populasi ikan teri Steloporus sp yang didaratkan di pasar higienis Kota Ternate. Profil jurnalnya yaitu autornya yaitu Faibun Hirauf, Umar Tangke, Dejabaluddin Namsa dari Jurnal Biosaintek volume 1 nomor 1 tahun 2019. Latar belakangnya yaitu ikan teri pada umumnya dieksplorasi menggunakan alat tangkap bagan perahu dengan tingkat produksi tinggi dan sifatnya aktif. Alat tangkap yang digunakan memiliki sifat yang aktif dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Diperlukannya eksplorasi yang baik untuk minimalkan penurunan stok ikan teri agar pemanfaatan ikan teri dapat berlangsung terus dan kelestariannya dapat terjaga. Tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji parameter dinamika populasi ikan teri di perairan laut Maluku yang didaratkan di pasar higienis Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ikan teri yang berasal dari pasar higienis Kota Ternate sebanyak 829 ekor dengan kisaran panjang total 28-78 mm. Analisa data. Yang pertama yaitu seberang frekuensi panjang, yaitu ditentukannya dalam selang kelas panjang sama, diplotkan dalam bentuk grafik. Kemudian dari grafik dapat dilihat pergeseran sebaran kelas panjang setiap pengambilan contoh yang menggambarkan jumlah kelompok umur, cohort, yang ada dalam perubahan posisi ukuran panjang kelompok umur yang sama. Yang kedua yaitu identifikasi kelompok. Pembentukan kelompok umur dilakukan dengan menggunakan frekuensi panjang ikan teri. Data frekuensi kemudian dianalisis dalam program VISAT 2, yaitu metode NORM-SEP, Normal Separation. Sebaran frekuensi panjang dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok umur yang diasumsikan penyebaran normal, masing-masing dicirikan oleh rata-rata panjang dan disampaikan baku. Yang ketiga yaitu identifikasi kelompok. Pendugaan kelompok umur ukuran ini dilakukan dengan menganalisis frekuensi panjang ikan teri. Data frekuensi dianalisis dengan menggunakan salah satu metode yang terdapat dalam program VISAT 2, yaitu metode NORM-SEP. Sebaran frekuensi panjang dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok umur yang diasumsikan penyebaran normal, masing-masing dicirikan oleh rata-rata panjang dan disimpangan baku. Yang keempat yaitu plot for Walford, L infinity K dan T0. Pendugaan nilai koefisien bertambah K dan L infinity dilakukan dengan menggunakan metode plot for Walford. Sedangkan nilai dengan T0, umur teoritis ikan, pada saat panjang sama dengan 0, diperoleh melalui persamaan Pauli. Log min T0 sama dengan 3,3922 dikurangi 0,2752. L tak terhingga atau infinity yaitu min 1,038 log K. Ketika nilai dugaan parameter tersebut dimasukkan ke model pertumbuhan von Betalhausen LT sama dengan L tak terhingga kurang 1 min E min K T dikurangi T0. Kemudian mortalitas dan laju eksploitasi. Laju mortalitas total atau Z diduga berdasarkan persamaan kurva hasil tangkapan kumulatif berdasarkan data komposisi panjang metode Jones dan von Zellings. Ln C L, L tak terhingga sama dengan Z per K ln L tak terhingga dikurangi L. Z adalah rasio mortalitas alami, K adalah koefisien pertumbuhan, nilai Z didapatkan dari hasil perhitungan dengan metode Jones and von Zellings yang diperoleh melalui bantuan program mortality estimation yang terintegrasi dalam program software VISAT.
Kemudian di sini didapatkan hasil penelitian yaitu produksi ikan teri. Di sini produksi ikan teri yang diperoleh pada bulan Januari hingga Maret bersifat kumulatif. Pada bulan Januari menghasilkan 732,25 kg, pada bulan Februari 674,46 kg, dan pada bulan Maret 35,2 kg. Kemudian pada kelompok umur diperoleh dua hasil. Untuk Sililogaritma dihasilkan dua panjang, yaitu berkisar 40 mm dan 60 mm. Kemudian hubungan antara kisaran panjang dan rata-rata umur relatif yang didaratkan pada pasar higienis, yaitu pada umur relatif tahun pertama 32,5 sampai 52 mm dan umur relatif tahun kedua yaitu 52,5 sampai 80,5 mm. Pada kurva pertumbuhan ini dapat dilihat bahwa pada usia 0 sampai 5 ikan teri cenderung makan untuk menambahkan panjang ikan, dan setelah umur tersebut ikan hanya berfokus pada pergantian sel yang rusak. Jadi ikan teri yang didaratkan di pasar higienis mempunyai laju pertumbuhan yang cepat yaitu 0,26 per bulan, dan nilai panjang maksimal L tak terhingga ikan teri sebesar 71,9 mm, sehingga memerlukan waktu yang relatif cepat untuk mencapai panjang maksimumnya. Ikan yang punya nilai koefisien laju pertumbuhan yang tinggi memerlukan waktu yang singkat untuk mencapai panjang asimptot atau panjang maksimumnya, dan ikan mempunyai nilai koefisien laju pertumbuhan yang rendah memerlukan waktu yang lama untuk mencapai panjang asimptotnya. Mortalitas. Nilai dugaan mortalitas dan laju eksplorasi ikan teri yang didaratkan di pasar higienis. Di parameter ini mortalitas total Z yaitu 1,33, mortalitas alami M 1,12, dan mortalitas penangkapan F 0,21 dan laju eksploitasi E 0,16. Dapat dilihat di sini yaitu mortalitas alami lebih besar dari mortalitas penangkapan. Ini menunjukkan bahwa ikan teri lebih banyak mati di alam daripada pada tangkapan, sehingga diperlukan lagi eksplorasi yang lebih besar untuk memaksimalkan hasil tangkapan ikan teri. Laju eksplorasi dan hasil rekrutmen. Pada laju eksplorasi dan hasil rekrutmen, berdasarkan hasil analisa pada tabel 3, maka dapat diketahui bahwa nilai dugaan Y per R sebesar 0,006 gram per rekrut. Ini berarti bahwa dalam setiap rekrutmen yang terjadi terdapat 0,79 gram yang diambil sebagai hasil tangkapan. Nilai E yang diperoleh saat ini adalah 0,7 dengan Y per R sama dengan 0,06 gram per rekrutmen. Nilai E optimal sama dengan 0,70 dan E sekarang yaitu 0,16. Dapat dilihat pada kurva gambar 4. Seperti yang terlihat pada gambar 4 bahwa nilai E sekarang adalah 0,16 dan E optimal adalah 0,70. Ini berarti bahwa tingkat eksplorasi ikan teri yang didaratkan di pasar ikan masih relatif kecil dan perlu pengoptimalan sehingga didapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Kemudian hubungan panjang berat. Hasil analisis hubungan antara panjang dan bobot ikan teri menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan teri mengikuti persamaan W sama dengan 0,1633 L0 sekian. Setelah dilakukan uji T dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05 dengan T hitung 4,4615 dan T tabel adalah 19732, didapatkan pola pertumbuhan ikan teri bersifat alfometrik positif yang berarti
ikan teri lebih cepat dibanding pertambahan panjangnya. Dapat dilihat di tabel ini bahwa sini ikan itu lebih besar daripada pertambahan panjangnya. Kemudian kelebihan jurnal. Jurnal ini dalam menjabarkan metode analisis sangat jelas, banyak mengutip sumber yang terkait, dan tabel grafik yang ditampilkan cukup jelas. Kurangannya yaitu kurang menjelaskan bagaimana metode pengambilan sampel ikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.